ada orang di sini. Pagi yuk semuanya bisa maju ke depan ya. Saya merasa kayak depan lu ada khusus buat penghuni sini yang tidak terlihat. Yuk maju ke depan yuk. Satu kursi dulu, satu kursi. Ya berdiri dulu, berdiri. Berdiri. Ya, sekarang maju satu kursi ke depan. Ayo maju dulu satu kursi ke depan. Oke. Nah, sip. Terus yang depannya masih kosong boleh maju lagi satu ke depan. Sampai depannya tuh udah boleh ada kursi lagi. Depannya udah boleh kosong. Ya, depannya udah boleh kosong. Itu Marcel masih bisa depan. Itu tasnya siapa? Oh iya. Ada kan ada tempatnya. Tuh Koesel depannya siapa? Itu tasku bisa dipindahin ke belakang aja. Nah, jadi Koesel tetap pindah ke depan. Yel paling depan. Nah, ini kan mantep ya, jadinya udah merasa kayak ada yang kosong di depan. Biar yang kosong di belakang buat teman-teman kita yang lambat. Ya, hari ini kita mau sama-sama memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan ya. Minggu lalu kan kita sudah ikut gabung di pusat ya. Nah, sekarang kita mau sama-sama memuji, menyembah terus mendengarkan firman Tuhan. Kita kan masih membahas tentang perlengkapan Allah ya, senjata perlengkapan senjata Allah. Ada yang masih ingat yang sudah dibahas apa aja? Ayo, jangan ditunjuk. Mengajukan diri atau kesulitan, berarti dibalik pertanyaannya. Ada yang ingat yang belum dibahas yang apa? Atau tidak ada yang ingat semuanya? Coba ya sebutin satu-satu. Dari yang pertama apa? Ikat pinggang, kebenaran. Terus yang kedua, baju sirah ke. Terus yang ketiga, ya ada rokok, ada kasut. Terus yang terakhir, ya ada perisai dulu ya. Terus yang terakhir, ya itu yang kita akan bahas, yang roh. Jadi kita mau sama-sama menyembah Tuhan ya, memuji dan menyembah Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Semua tahu lagu Kan Terbang kan? Ya, nanti kalau pas rap-nya kita ya walaupun berjarak sedikit kecil tidak apa-apa, nggak usah lebar-lebar ya. Ya sama-sama kita nyanyi sama-sama. Bukan lama
bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ya. Walaupun masih kurang semangat, tak apa-apa. Kita mau siapin hati kita, mau menyembah Tuhan. Lagu ini berkata kalau di firman-Nya itu, yang berbeban berat, mari datang kepada Tuhan. Mungkin kita yang masih ada pikiran besok UTS atau apa, kita meletakkan semuanya, kita bersama-sama menyembah Tuhan. Bila hati terasa berat, seorangku mengerti bebanku, ku datang Yesus. Apa yang harus ku buat? Berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Diam bunyiku akan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang penuh bersyukur. Bila hati terasa berat,
bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, sadarkan keajaibannya. Lihat terjadi mujizat terjadi, kemenangan terjadi, sadarkan riakannya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Jadi teman-teman, saya ajak kita menyembah Tuhan bersama-sama. Oh Tuhan, haleluya, we worship you Lord. Kami menyembah Kau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh ya, ya, layak Tuhan. Tanpa syukur kami, kudus, kudus Kau Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau terbaik atas hidup kami. We worship you. Haleluya Tuhan. Haleluya, Kau baik Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi, di antaranya. Terima kasih Tuhan, bagian indah yang Kau berikan. Kau kembali izinkan kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau beri, untuk nafas yang Kau beri, untuk kenikmatan udara pagi yang Kau beri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau siapkan hati kami ya Tuhan, berikan kami telinga yang siap untuk mendengar firman-Mu dan hati yang siap untuk tertanam akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Koyong-Yung yang akan membawakan firman ya Tuhan. Berkati setiap kata-kata yang diucapkan itu biar sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, apabila pada pagi hari ini terdapat tindakan maupun perbuatan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Segala kemuliaan, hormat, kuasa-Nya bagi-Mu saja. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan Bu. Oke,
Selamat pagi. Ini kawan-kawan nih. Wah. Oke. Kita beberapa minggu ini lagi membicarakan tentang perlengkapan senjata Allah. Sebelum saya mau hari ini kita mau bahas tentang pedang roh. Sebelum saya masuk ke situ, saya mau sedikit kasih gambaran tentang apa yang terjadi di kota Efesus. Jadi kan ayat tentang perlengkapan senjata Allah ini kan ada di Efesus. Dan saya mau sedikit kasih background story apa sih yang terjadi di kota Efesus waktu itu. Jadi Paulus datang ke Efesus dan menyebarkan berita Injil. Banyak orang yang bertobat. Nah, ada satu kejadian di mana ada satu pengusaha perak. Namanya itu Demetrius. Agak susah ya namanya. Demetrius, kalian bisa baca ini di Kisah Rasul 19. Jadi ada satu pengusaha perak namanya Demetrius itu dia menghasut beberapa orang untuk melakukan demo. Jadi Efesus itu kota yang cukup gede. Jadi kalau saya cari referensi kemarin, Efesus itu kota kedua terbesar setelah Roma. Jadi Efesus itu dia bangsa Yunani, tapi di bawah jajahan Romawi. Dia kota yang cukup gede, orangnya cukup banyak. Dan Efesus itu kota yang percaya dengan Dewi Artemis. Jadi kita tahu ya orang-orang Yunani itu kan banyak dewa-dewa, ada Zeus, ada Athena dan sebagainya. Nah, Efesus itu kotanya itu di kota Efesus itu ada kuil Dewi Artemis. Nah, si Demetrius tadi dia itu pengusaha perak. Jadi dia bikin patung-patung, dia bikin kuil-kuil, kalung dan sebagainya yang berhubungan dengan Dewi Artemis. Nah, karena si Paulus itu dia memberitakan Injil, banyak orang yang tidak percaya lagi sama Dewi Artemis. Nah, otomatis dong karena si Demetrius ini dia pengusaha perak, omsetnya turun, terus dia bingung kan, dia dapat untung banyak nih dari jualan dari usahanya dia, tapi karena semenjak ada Paulus, omsetnya dia terganggu. Nah, singkat cerita, dia ketemu sama teman-temannya, sesama pengrajin perak. Dia ngomong, ini omset kita turun loh, gara-gara si Paulus beritakan Injil. Sekarang banyak orang yang tidak membeli barang kita. Nggak tahu kalian pernah baca apa enggak? Mungkin kalian kalau membaca silahkan baca di Kisah Rasul 19. Saya sarankan pakai terjemahan yang sederhana. Itu asik bacanya kayak baca buku cerita gitu. Dan jadi si Demetrius itu ngomong sama teman-temannya, omset kita turun loh gara-gara si Paulus. Tidak bisa dibiarkan ini. Nanti lama-lama kita rugi, kita bangkrut. Ya terus si Demetrius ngomong lagi, tahu enggak? Ini enggak cuma soal usaha kita. Wah, dia mulai menghasut nih. Ujung-ujungnya dia duit. Supaya orang-orang ini panas gitu kan. Dia ngomong sama teman-temannya, tahu enggak? Ini lama-lama Dewi Artemis ini dihujat loh. Terjadi penistaan Dewi Artemis ini. Bisa-bisa kuilnya nanti diabaikan, enggak ada yang mau kuil lagi, nanti dewi kita ini enggak ada yang memuja lagi. Dan si Paulus bilang bahwa dewa-dewi yang dibuat oleh manusia itu tidak hidup, tidak berkuasa. Kurang ajar ini si Paulus. Ini saya cerita ini karena ini kurang lebih mirip sama apa yang terjadi di lingkungan kita. Jadi terus setelah itu orang-orang terhasut semua, wah panas kan, marah. Terus nyebar dengan cepat beritanya bahwa wah ini tidak bisa dibiarkan ini terjadi penistaan ini. Terus kemudian orang-orang banyak tuh demo, mereka demo di jalan, terjadi huru-hara, terjadi rusuh. Terus mereka akhirnya nangkep 2 orang yang percaya. Mereka nangkep 2 orang itu temannya si Paulus, namanya Gaius sama satunya siapa, ditangkap, diseret terus dibawa ke, kalau di Alkitab ditulis itu stadion atau gedung kesenian. Jadi mungkin simpang 5-nya Semarang lah kira-kira kayak gitu, kalau Jakarta di Monas gitu ya. Jadi diseret, dibawa ke sana. Wah, orang-orang pada teriak gitu kan, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Wah, semua pada teriak-teriak kan gitu. Dan lucunya di Alkitab itu ditulis banyak orang yang nggak tahu, mereka yang ada di situ yang teriak-teriak itu nggak tahu apa yang terjadi gitu loh. Kenapa kok ini pada marah-marah, tapi mereka ikut aja, mereka ikut demo. Terus singkat cerita wali kota, kalau di Alkitab ditulis itu sekretaris kota, tapi mungkin ya kurang lebih seperti wali kota lah. Dia datang karena rusuh kan, dia datang, dia bertanggung jawab di kota Efesus. Dia ngomong sama orang-orang yang lagi demo itu, duh, kita kan tahu bahwa yang menjaga Dewi Artemis itu kan orang Efesus kita itu.
Dan percuma kita nangkep mereka berdua. Jadi 2 orang tadi yang diseret itu kan diarak terus dihujat gitu ya. Percuma kita nangkep mereka berdua karena mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka nyuri ya enggak, mereka melakukan sesuatu kepada kuil kita juga enggak. Jadi percuma kita tangkap. Nah, si wali kotanya ngomong kayak gitu. Jadi dia berusaha menenangkan masa yang rusuh gitu. Nah, terus si wali kotanya ngomong, kalau memang kalian merasa bahwa 2 orang ini bersalah, silakan bawa ke sidang kepala pengadilan, bawa aja ke situ. Daripada kalian rusuh-rusuh kayak gini, percuma, nggak ada hasilnya, nggak ada ujungnya, malah nanti kita kena hukuman dari pemerintahan Romawi gitu. Jadi wali kotanya ngomong kayak gitu, berusaha menenangkan, akhirnya mereka bubar. Nah, saya kenapa cerita hal ini supaya kita ngerti apa sih yang terjadi di kota Efesus, sehingga Paulus akhirnya memunculkan tentang pelengkapan senjata Allah. Jadi ketegangan apa yang terjadi di Efesus itu buat orang-orang yang percaya dengan Injil itu sesuatu yang tidak gampang. Mungkin dari mereka ada yang takut, lihat temannya diseret, diarak, kemudian mungkin mereka juga ada yang marah, mungkin tidak terima gitu kan. Tapi Paulus berusaha menenangkan itu, sehingga munculnya ayat tentang pelengkapan senjata Allah ini. Nah, kita mau buka next mungkin. Jadi kalau kita baca kitab Efesus ya, Efesus itu secara timeline itu urut. Kalau kita ngomongin soal pertobatan itu urut. Jadi dari pasal pertama sampai pasal ke-6 itu bicara urutannya, Paulus berbicara tentang keselamatan. Kemudian setelah itu berbicara tentang gambar diri. Habis itu berbicara tentang kesatuan jemaat, karena gara-gara konflik tadi itu akhirnya muncul perpecahan di antara mereka. Jadi orang yang bertobat itu ada yang orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Nah, sedangkan orang Yahudi ini merasa lebih unggul karena dia merasa dia umat pilihan kan, dan dia menuntut, oh kamu yang orang bukan Yahudi itu kamu harus melakukan ini. Nah, terus Paulus ngomong kan bahwa sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan itu oleh iman, tapi bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu ada di kitab Efesus itu. Jadi Paulus mengingatkan orang-orang Yahudi seperti itu. Jadi ada diomongkan tentang kesatuan, setelah itu diomongkan tentang kasih, dan terakhir itu berbicara tentang perlengkapan senjata Allah. Jadi Paulus mau menyampaikan ke jemaat Efesus bahwa setelah kamu diselamatkan itu tidak selesai sampai di situ aja. Tapi ada hal yang harus kamu lakukan, ada hal yang harus kamu persiapkan. Nah, kita mau baca ya. Ini sambil kita ulang lagi. Mungkin ada yang lupa. Saya bacakan ya. Saudara-saudariku, sebagai pesan terakhir, hendaklah kamu semua menjadi kuat karena kamu sudah bersatu dengan Tuhan Yesus dan terus berharap penuh pada kuasanya. Sama seperti seorang tentara memakai perlengkapan perangnya, kamu pun harus memakai semua. Itu saya beri warna merah. Semua perlengkapan perang yang Allah berikan. Dengan begitu kamu bisa menolak tipuan iblis. Karena peperangan kita bukan melawan orang-orang di bumi ini, melainkan roh-roh jahat dan semua kuasa yang memerintah roh-roh itu. Merekalah yang sekarang menguasai dunia gelap dari langit atas. Itu sebabnya kamu perlu memakai semua, sekali lagi diulangi sama Paulus, semua alat perang dari Allah, supaya ketika musuh datang menyerangmu, kamu bisa melawannya dan tetap bertahan sampai perang berakhir. Jadi, berdirilah teguh, peganglah ajaran yang benar dari Allah, karena ajaran benar itu seperti ikat pinggang yang akan membuat kamu siap bertindak. Percayalah bahwa kamu sudah dibenarkan Allah oleh karena Kristus. Dengan keyakinan itu, kamu ibarat mengenakan baju besi yang akan melindungimu dari serangan musuh. Teruslah berpegang pada kabar baik tentang Kristus. Kabar baik itu menolongmu supaya merasa tenang dalam perlindungan Allah. Tetaplah berpegang pada kabar baik. Tetaplah berpegang pada kabar baik itu sama seperti seorang tentara selalu memakai sepatu yang kuat, supaya kamu tetap berdiri teguh dalam peperangan. Selain itu, teruslah yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus, karena keyakinan itu seperti alat perang yang melindungi kamu dari semua anak panah berapi yang ditembakkan iblis kepada kita. Sadarilah bahwa Allah menyelamatkan kamu, karena kesadaran itu ibarat topi perang bagimu. Dan peganglah semua perkataan Allah seperti memegang pedang, karena perkataannya mempunyai kekuatan dari Roh Kudus. Dalam segala keadaan berdoalah selalu, dan untuk semua hal yang kamu perlukan berharaplah sepenuhnya kepada Roh Kudus. Hendaklah kamu terus waspada kepada ancaman musuh
dan berdoa setiap waktu. Jangan menyerah, berdoalah terus-menerus untuk semua umat Allah. Sorry ya, agak ngap. Jadi di sini diceritakan bahwa kita ini harus bersiap-siap. Jadi nggak cuma sekedar ketika kita terima keselamatan terus selesai, enggak. Tapi ada hal-hal yang harus kita lakukan. Dan kenapa sih kok Paulus menggunakan pendekatan itu menggunakan pakaian perang? Karena kita tahu sendiri ya, waktu itu kan Efesus di bawah pemerintahan Roma itu tidak ada polisi, adanya prajurit yang pakai pakaian. Dan namanya prajurit itu kalau pakai pakaian perang itu pasti lengkap. Tidak mungkin tidak bawa pedang atau tidak bawa pisau, tidak. Pasti mereka kalau mau perang itu, kalau mereka sebagai prajurit mereka akan pakai pakaian yang lengkap. Nah, di sini Paulus juga ngomong bahwa kita harus pakai semua. Jadi apa yang ditulis Efesus ini tidak bisa dipisah-pisah. Yang namanya kebenaran itu ya ada keadilan, ada firman Tuhan, ada keselamatan. Begitu pula kalau kita ngomongkan firman Tuhan, ya di situ ada keadilan, ada kebenaran dan sebagainya. Jadi ini nggak bisa dipisah, ini nggak bisa berdiri sendiri-sendiri, tapi ini merupakan satu kesatuan. Nah, hari ini kita mau ngomong soal pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kalau di ayat ini dikatakan, saya pakai terjemahan sederhana Indonesia ya. Itu ditulis, dan peganglah semua perkataan Allah seperti memegang pedang. Jadi firman Tuhan itu jadi pegangan buat hidup kita. Next. Jadi ini kita mau membahas ini. Apa sih firman Tuhan itu? Ya. Terus bagaimana cara kita bisa punya firman Tuhan? Kemudian untuk apa firman Tuhan? Jadi kita hari ini mau bahas soal firman Tuhan. Next. Langsung 2 kali. Sekali lagi. Sorry, balik ke belakang. Nah, firman Tuhan itu apa sih? Firman Tuhan itu manual book. Jadi kalau kita beli elektronik, kita beli iPhone 13 kemarin baru keluar itu kan. Kalau kita beli iPhone, itu pasti ada yang namanya manual book. Manual book itu kalau kita buka, isinya itu panduan-panduan supaya kita bisa memaksimalkan fitur-fitur yang ada di dalam iPhone tersebut, yang ada di dalam smartphone tersebut. Jadi kalau kita mau iPhone 13 yang terbaru kan dia sudah 120 Hz ya layarnya. Kalau kita mau aktifkan layar 120 Hz itu ada settingannya. Kita lihatnya di mana? Di manual book. Kalau kita mau pakai fitur-fitur yang lain ada di mana? Ada di manual book. Jadi cara pemakaian, apa yang harus kita lakukan itu ada semua ada di manual book. Nah, di manual book itu juga ada yang namanya warning, larangan, tidak boleh kena air, tidak boleh kena api. Terus kalau di charge pakai charger yang voltase dan ampernya sekian-sekian. Jadi ada panduan-panduan supaya apa? Supaya handphonenya tidak rusak. Nah, kenapa sih kok perusahaan atau produsen itu ketika dia jual barang ada manual booknya? Dan kan kita sudah beli barang itu ya, kita sudah beli kan punya kita, mau kita apakan kan serah kita. Tapi kenapa kok produsen menyantumkan manual book? Supaya kita bisa memaksimalkan barang yang kita beli, barang yang kita pakai. Jadi kalau kita punya iPhone 13 tidak cuma dibuat SMS sama telepon pakai pulsa. Jadi kita itu bisa buat download, bisa buat connect WiFi, bisa NFC dan sebagainya. Supaya orang yang beli itu tahu, oh ternyata produk ini tuh fitur-fiturnya seperti ini. Nah, kenapa kok tadi produsen kok kasih manual book? Supaya tujuannya adalah konsumennya puas. Kalau saya beli iPhone saya puas. Kenapa? Karena saya bisa pakai semua yang ada di dalam produk tersebut, yang ada di dalam iPhone tersebut. Ketika saya puas, otomatis nama perusahaannya akan naik. Penjualan kencang kan, ada review-review, penjualan naik. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nama perusahaan yang naik. Wah, Apple produknya bagus ya. Oh, Samsung produknya bagus. Jadi ujung-ujungnya itu nih, sama seperti kita. Kita juga ada manual booknya. Manual booknya ada panduan-panduan untuk apa? Untuk mengeluarkan potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, selain itu juga ada larangan-larangan, ada warning-warning yang nggak boleh kita langgar nih, supaya apa? Supaya kita nggak rusak. Sama kayak tadi smartphone. Kalau kita melanggar larangan-larangan itu, resikonya apa? Ya rusak. Nah, punya dicemplungin air, ya mungkin bertahan 5 menit, setelah itu rusak. Kayak handphone saya sekarang kalau mau dicas, pernah terakhir kurang pernah saya ngerekam, terus anti air nih, saya ngerekam, terus kemudian setelah sampai sekarang kalau mau ngecas harus dimatiin dulu. Karena kalau
posisi sekarang ini kalau dilihat di sistemnya kebaca ada OTG yang nancep di handphone saya. Jadi nggak bisa dibuat ngecas kalau handphonenya hidup, harus dimatiin dulu baru dicas. Jadi agak ribet gitu. Kenapa? Karena saya kelamaan di kolam renang gitu kan. Selama renang saya rekam terus gitu. Nah, manual book kita itu berisi, firman Tuhan itu berisi hal-hal panduan-panduan yang untuk mengeluarkan potensi kita dan juga larangan-larangan yang akan membuat kita tidak lagi jatuh dalam dosa. Nah, kita perlu ngerti konsep dari firman Tuhan. Kita baca ya. Ini saya pakainya kitab Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi ada saya ingat waktu baca ayat ini, saya tuh mikir gitu kan, kok iseng ya Tuhan tuh, kok bisa Tuhan kok iseng banget, kenapa kok harus ngasih pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Pernah nggak kan mikir kayak gitu? Coba seandainya ada pohon ini, mungkin kita nggak karena ada di sini sekarang, kita masih di tamannya situ juga. Saya waktu baca tuh kayak Tuhan kok iseng banget sih, kenapa harus ada pohon ini? Kenapa gitu? Nah terus waktu saya baca, saya dapat satu bahwa Tuhan ini mau ngasih satu konsep bahwa segala sesuatu itu ada batasnya. Jadi di sini dikatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua dengan bebas ya, semua ya termasuk pohon ini ya yang bedanya aja ya. Nah tapi enggak, Tuhan mengajarkan satu konsep bahwa tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Ini batasannya. Ini batasan buat Adam. Kamu boleh makan semua buah yang ada di taman ini, tapi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Ini batasan buat Adam. Ketika Adam melanggar batasan itu, apa yang terjadi? Sebab pada hari kau makannya pastilah engkau mati. Jadi kita perlu tahu. Dulu ada teman saya yang nyeletuk gitu kan, waktu saya masih main di warnet gitu, terus ada beberapa teman kan, yuk main, terus ada beberapa yang ke gereja. Terus teman saya ini kan orang Kristen ya, dia nyeletuk gitu, wah jadi orang Kristen kira enak, opo-opo ra entuk. Jadi ini bebas, kita sudah katanya sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan, kok apa-apa enggak boleh. Ada teman saya nyeletuk seperti itu. Nah, saya kemarin waktu menyiapkan ini saya tiba-tiba ingat, dan menurut saya ini satu pemikiran yang salah. Jadi bebasnya itu bukan bebas untuk, tapi bebas dari. Konsep bebasnya itu bebas dari, bukan bebas untuk, tapi bebas dari. Bukan kita bebas untuk melakukan apapun, bukan. Tapi kita bebas dari apa? Dari yang lain kita inginkan. Contoh seperti ini. Contoh pakai yang Adam aja lah. Supaya Adam bebas dari kematian, dia harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Garisnya, batasannya itu ya, kalau si Adam mau bebas dari kematian ya dia tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi apa yang dia lakukan? Dia makan. Akhirnya apa yang jadi? Dia mati. Dia jadi nggak bebas dari kematian. Selanjutnya ya ini, batasan melahirkan aturan yang akan melindungi kebebasan kita. Saya mau kasih contoh seperti ini. Kita di jalan lalu lintas, fungsinya lalu lintas itu untuk apa sih? Aturan-aturannya lampu merah, kemudian aturan batasan kecepatan, kemudian ada garis putus-putus, tidak boleh belok, kemudian tidak boleh balik arah. Itu tujuannya apa sih? Tujuannya bukan untuk menyenangkan orang yang membuat aturan itu. Nah, tapi tujuannya adalah untuk melindungi kita sebagai pengguna jalan. Sehingga apa? Kita bebas dari kecelakaan, kita bebas dari marah bahaya. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti terus kita seenak sendiri jalan, tidak bisa. Aturan itu dibuat, batasan itu akhirnya mengalirkan aturan, dan aturan itu dibuat untuk melindungi kebebasan kita. Misalnya lagi kita ngomongin soal kesehatan, kita mau bebas dari sakit penyakit, nah itu ada aturan-aturannya. Ya, tiap hari kita minum boba, gitu kan. Tiap hari pesan boba, kita pesan boba tiap hari ya lama-lama diabetes gitu kan. Atau kita makan yang manis-manis, atau kita tidurnya kurang,
Akhirnya apa? Karena kita tidak bebas dari penyakit, kita bisa kena penyakit. Bukan berarti ketika kita sehat terus kita makan sebanyak mungkin gitu kan. Kita tiap hari makan kepiting gitu. Yang semua nanti akhirnya kita malah jadi nggak bebas. Jadi ada aturan-aturannya gitu. Keuangan juga sama. Kalau kita mau bebas dari kemiskinan, kita mau bebas dari hutang, ya kita harus atur keuangan kita harus jaga keuangan kita harus jaga kesehatan kita, dan kita juga harus jaga keselamatan kita harus jaga kebebasan kita. Jadi firman Tuhan itu konsepnya seperti itu. Kalau kalian baca firman Tuhan, mungkin kalian merasa kok isinya kok nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus ini, harus itu. Kalian ingat bahwa setiap aturan yang ditulis oleh Tuhan, firman Tuhan ini ditulis bukan untuk menyenangkan Tuhan, bukan. Tapi firman Tuhan ini ada untuk kepentingan kita sendiri. Karena Tuhan sayang sama kita, karena Tuhan ingin potensi yang ada di dalam hidup kita itu keluar semua. Dan akhirnya kita berbuah banyak, dan otomatis apa? Tuhan yang dimuliakan. Sama kayak handphone tadi ya, ketika handphonenya bagus, yang punya merek yang seneng, yang terkenal itu sama. Ketika hidup kita berbuah, akhirnya nama Tuhan yang ditinggikan. Jadi kita harus sadar bahwa firman Tuhan ini bukan untuk mengekang kita, bukan untuk mengatur hidup kita, tapi untuk menjaga kita. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam dosa, supaya kita bebas dari dosa. Nah, selanjutnya, next. Oh ya, ini bagaimana? Nah, bagaimana cara kita punya pedang roh atau firman Tuhan? Nah, ini caranya nih. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi salah satu cara supaya kita bisa punya firman Tuhan adalah di perkataannya Yesus yang ini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Jadi ada pilihan. Jadi ketika kita terima keselamatan, kita terima Tuhan, itu ada pilihan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu mau enggak tetap dalam firman-Ku? Pilihan. Tuhan menawarkan pilihan. Jadi bukan serta-merta ketika kita terima keselamatan, ketika kita terima Tuhan Yesus, terus hidup kita seperti diatur. Enggak. Kita bebas untuk memilih. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, pastikan kita memilih tetap dalam firman. Kita komitmen dulu. Mau enggak tetap dalam firman apa enggak? Kemudian selanjutnya, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang kedua, jadi murid. Tugas murid itu apa sih? Belajar. Jadi bukan serta-merta ketika kita terima keselamatan, terus cara pikir kita, mental kita, karakter kita itu tiba-tiba kayak Yesus gitu. Tidak. Perlu proses. Bangsa Israel aja ketika dia dibebaskan dari Mesir aja, mentalnya masih mental budak. Ya otomatis, mentalnya mental orang yang dibebaskan, enggak. Masih mentalnya mental budak. Begitulah kita. Ketika kita terima keselamatan, bukan berarti cara pandang kita, kemudian mental kita, karakter kita itu tiba-tiba berubah menjadi Tuhan Yesus. Enggak. Perlu proses, perlu belajar. Dan ketika kita belajar, otomatis kita akan tahu kebenaran. Dan ketika kita tahu kebenaran, otomatis kita akan mengalami kemerdekaan. Next. Untuk apa? Nah, ini untuk apa nih? Ini agak tidak enak ini. Segala tulisannya diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita mesti sadar bahwa kebenaran ini kadang buat kita sebagai manusia yang hidup dan masih ada dagingnya, itu kadang nggak enak. Kita disuruh mengampuni orang yang menjengkelkan kita, kan rasanya tidak enak ya. Rasanya tidak terima gitu kan. Enak kita suruh mengampuni gitu. Nah kadang memang kebenaran itu kadang memang tidak enak di depan, tapi enak di belakang. Tidak kayak dosa. Nah, dosa itu enak di depan, tidak enak di belakang. Kira-kira seperti itu ya. Dan kita harus ngerti
Kenapa kok firman ini digunakan untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik? Karena gini, saya yakin roh-roh jahat itu mereka tidak akan langsung belak-belakan nyuruh kita berbuat jahat. Tiba-tiba kita disuruh bunuh, tiba-tiba kita langsung disuruh mencuri, tidak mungkin. Roh jahat itu mainnya halus, pelan-pelan, dibingungkannya sedikit sekali, tidak kerasa, kayaknya tidak apa. Misalnya kita suka main game, kita suka main game, terus wah ada gacha nih, gacha karakter nih, oh, punya karakter ini tambah jago gitu kan, sakitnya top up gacha. Pertamanya ada apa-apa, pakai uang sendiri, terus sama apa, uangnya habis, terus wah ini bulan depan gacanya karakternya keren ini, serangannya kuat banget ini, serangan sama pertahanannya kuat, tapi tidak punya uang nih. Nah kebetulan dia bendera kelas, terus ya pinjam dulu lah apa-apa, nanti diganti kalau sudah uang jajan lagi diganti. Terus akhirnya ketika mau apa, karena butuh uang untuk gacha, akhirnya mikir wah ini apa ya, mulai di pensil harganya 1.000 ditulisnya 5.000, mulai nih main markup pelan-pelan kecil-kecil gitu. Jadi iblis nggak akan terang-terangan nyuruh kalian untuk belajar, tapi kenapa kok firman Tuhan ini digunakan untuk menyatakan kesalahan, untuk menegur kita ini, supaya ketika kita keliru kita tahu belum sampai kejeblos gitu. Kalau sudah kejeblos ya kita harus bertobat. Jadi next ya, kebenaran itu tidak enak di depan tapi enak di belakang, sedangkan dosa itu kebalikannya, enak di depan sesaat tapi sengsaranya untuk waktu yang lama. Jadi kita perlu mengerti bahwa firman Tuhan ini, sekali lagi, firman Tuhan ini memberikan satu konsep yang namanya batasan. Untuk apa? Untuk melindungi kita. Kita ke kebun binatang, ada batasnya ada antara pengunjung sama binatang. Ada. Itu untuk apa sih? Untuk melindungi kita, pengunjung. Kalau kita melewati batasannya, kalau kita melewati pagernya itu, kita masuk ke kandang singa, apa yang terjadi? Gak usah diomongin ya. Mungkin singanya tidur, kena bius jadi tidak apa-apa ya. Jadi kita harus ngerti bahwa segala sesuatu itu ada batasnya. Negara punya batas, rumah kita punya batas, kamarmu itu juga ada batasnya, orang olahraga juga ada batasnya. Bisa bayangkan orang kalau main sepak bola tidak ada batasnya, tidak ada garisnya, tidak ada waktunya, wah bisa dari mungkin mainnya di Cakrawala bisa bolanya sampai simpang 5 nanti. Jadi batas itu menentukan, dan segala sesuatu itu ada batasnya. Dan batasan itu adalah untuk menjaga apa? Melindungi kebebasan yang kita punya, supaya kita bebas dari dosa, kita bebas dari sakit penyakit, kita bebas dari mara bahaya dan sebagainya. Jadi kita perlu ngerti bahwa aturan yang Tuhan tulis itu bukan untuk mengekang kita, tapi untuk melindungi kita. Terus yang kedua tadi, bagaimana? Ya caranya kalau kalian komitmenkan diri dulu. Kalau kalian tidak komitmen untuk tetap dalam firman Tuhan, ya tidak bisa. Dan kalau kalian komitmen, kalian harus jadi murid, kalian harus belajar tentang firman Tuhan. Kalian baca firman Tuhan, kalian dengarkan orang-orang yang mengajar. Saya pun kalau ke gereja, itu motivasi saya itu saya mau belajar. Selain beribadah ya, motivasi utama saya mau belajar, saya mau dengar firman Tuhan. Hari ini Tuhan mau mengajarkan apa ini. Kemudian kita harus tahu bahwa firman Tuhan itu untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan atau menegur, untuk memperbaiki, dan juga untuk mendidik. Jadi kita tahu bahwa ada proses di dalamnya. Mungkin kadang buat daging kita nggak enak, tapi kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang benar, jadi kita harus lakukan. Dan ayat terakhir, oke, atas katakan kita sekarang bebas sebab Kristus sudah membebaskan kita. Sebab itu pertahankanlah kebebasanmu dan jangan mau diperhambatan. Saya mau tutup pakai ayat ini bahwa kita harus ingat, kita harus bebas, dan keselamatan kita itu tidak kita terima cuma-cuma terus kita nggak lakuin apapun, enggak. Tapi kita harus pertahankan keselamatan kita. Jadi konsepnya keselamatan itu bukan seperti Pertamina, bukan mulai dari nol, itu enggak, bukan terus dosanya misalnya ada 1.000 tiba-tiba jadi nol, terus kayak seakan-akan yang ada di kepala kita, wah
kita lakuin dosa kan tambahnya cuma satu, nanti tambah satu lagi, terus nanti kita terima keselamatan lagi, nol lagi, bukan kayak gitu. Tapi ketika kita terima keselamatan itu konsepnya seperti gelap dan terang. Jadi kita dulu gelap, kita menjadi terang. Jadi kita harus pertahankan terang itu. Jadi konsepnya seperti itu. Yuk, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk kami terus memegang akan firman-Mu. Kami mau menjadikan firman-Mu sebagai pegangan dalam hidup kami. Kami mau mengkomitmenkan diri kami Tuhan untuk kami terus berada dalam firman-Mu, dan kami mau belajar. Kami mau menjadi murid yang baik sehingga kami boleh tahu tentang kebenaran, dan kami tahu bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kami. Berikan kami satu kerendahan hati Tuhan, di mana ketika kami mungkin salah, ketika kami mungkin tidak benar, kami berada dalam jalan-Mu. Biar setiap hal yang Kau nyatakan, baik itu teguran, baik itu sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan bagi kami, tapi itu sesuatu yang benar, kami mau koreksi, dan kami mau Tuhan bahwa hidup kami hari demi hari semakin serupa dengan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Biar Kau yang terus Tuhan berkati kami, sertai kami, dan jagai kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Saudara Chris. Oke, terima kasih Ko Yoyong. Firman Tuhannya sudah kita dengar sama-sama, kita renungkan ya. Ada satu yang nanti kita, ini kan masih banyak waktu nih, masih pagi sekali ya, belum jam 9 ya. Masih banyak waktu untuk kita, jangan cepat-cepat pulang, karena juga di bawah ibadah kan juga masih lama ya. Nah, nanti kita akan diskusi habis ini gitu ya. Nah, satu hal yang menggelitik saya tapi membuat saya juga jadi sedikit sadar juga waktu tadi Oyong sampaikan ya, dari perlengkapan senjata yang sudah kita pelajari beberapa hari ini ya. Hari ini adalah yang paling unik. Uniknya kenapa tahu nggak kenapa yang hari ini tuh paling unik? Karena hari kita pelajarin apa tadi? Senjatanya apa? Pedang roh ya. Kalau menurut saya, dari tadi saya juga memikirkan, tiba-tiba mendapat satu pencerahan gitu ya. Senjata ini yang dipakai, yang lain tuh ibarat yang lain tuh untuk pertahanan. Satu ini yang nyerang gitu. Ya. Pernah lihat gak kalau pedang itu cuma dipamerin doang, nih aku punya pedang loh. Ya, tapi nggak pernah dipakai. Perisai dipakai, ketopong dipakai. Terus mau ngelabrak musuhnya pakai apa? Pakai perisai gitu. Wah, ding itu terus gitu. Nggak bisa kan? Tapi pakai apa? Pedangnya dikeluarin gitu. Ya. Pedangnya dikeluarin karena apa? Ini yang bisa nyerang musuh, yang bisa mengalahkan musuh dari sini gitu. Apa musuh bisa kita kalahkan dengan ketopong kita buka, kita geplak gitu kan? Gak bisa kan gitu kan? Mengalahkan dengan apa? Kalau prefecture itu apa ya, kayak tentara itu dia kalau mau ngelawan itu, kalau mau perang kan dia pasti pedang nomor 1. Ya, nomor 1 apa? Maksudnya dipakai. Tadi kan Oyong bilang kan dalam itu tadi bahasa sehari-hari tadi ya. Itu kan boleh nggak tadi di sedikit Inggris? Next. Tadi ada bahasa Indonesia. Nah, peganglah semua perkataan Allah seperti memegang pedang. Nah, bagaimana? Nanti kita akan diskusi ya. Di sini kita akan diskusi, boleh berempat ya. Apa berlima ya. Diskusi, dan saya mau dengar nanti hasil diskusinya seperti apa. Ya. Diskusinya apa yang kita akan bahas?
itu firman Tuhan itu ya yang kita sudah dengar hari itu kan bahas tentang pedang roh itu firman Tuhan ya. Pertanyaannya adalah kalau firman Tuhan yang seperti apa yang kita bisa pakai untuk mengalahkan si iblis ya, firman Tuhan seperti apa yang bisa kita kalahkan si iblis ya. Boleh nanti kasih contoh ya, dalam setiap kelompok itu kasih contoh ya. Boleh tiga ayat lah. 3 ayat. Kan sekarang kan nyari ayat gampang ya. Gak kayak dulu kan. Kalau dulu mungkin kita pernah tahu namanya konkordansi ya. Kalau mau ayat itu nyari ayat tuh konkordansi Alkitab tuh. Oh, nyari kata pedang aja susah nyarinya. Ya, mesti cari di mana gitu. Sekarang kan gampang kan. Cari pedang, tinggal tulis saja terus search. Langsung ketemu ya. Nah, tadi kita diskusi, kita cari 3 ayat yang menyatakan bahwa bagaimana cara mengalahkan iblis ya dengan firman Tuhan. Terus yang kedua ya, boleh ada punya pulpen nggak Kang Kris? Dicatat pertanyaannya, nanti boleh ditampilkan ya. Satu tadi ya, bahan diskusi kita, carilah 3 ayat ya yang isinya menyatakan bahwa bagaimana cara kita perang melawan iblis, atau ayat mana yang menyatakan bahwa ayo kita serang iblis dengan ayat tersebut gitu ya, kalahkan iblis dengan ayat tersebut. Terus yang kedua, bagaimana sih kita tuh bisa banyak dapat firman Tuhan ya, bagaimana cara kita banyak dapat firman Tuhan? Artinya semakin banyak firman Tuhan yang kita miliki ya, itu kan akan menguatkan kita dan kita akan menang kalau kita banyak memperoleh firman Tuhan. Nah, gimana caranya itu untuk kita bisa mendapatkan firman Tuhan yang banyak, kemudian bisa firman Tuhan itu bisa kita ingat ya. Dan yang terakhir, yang ketiga ya, apa sih komitmen kita untuk kita bisa mempelajari firman Tuhan tersebut ya, apa komitmen kita untuk kita bisa banyak mempelajari firman Tuhan. Dan disampaikan Yonggyong ya, firman Tuhan itu bukan hanya sekedar lewat aja, tapi kita harus pelajari juga. Kenapa? Karena disitulah letak warningnya, letak peringatannya, letak janjinya. Kan di firman Tuhan juga ada janji Tuhan ya, benar kan? Nanti jangan sampai aku nggak pernah ada janji apa-apa kok tentang hidupku, aku nggak pernah tahu apa-apa kok tentang janji tentang masa depanku, aku mau jadi seperti apa, aku akan menjadi apa, aku nggak tahu kok. Kenapa? Ya karena kita mungkin belum pernah serius atau benar-benar ingin mempelajari firman Tuhan ya. Nah ya, jadi kita sambil tunggu waktu, boleh mungkin 20 menit kita diskusi ya, nanti 5 menit kita akan bahas sama-sama ya. Asik ya. Kursinya boleh diputar, tetap kita akan jaga jarak ya, kita diskusi dengan baik. Silakan mentor-mentornya boleh mendampingi kelompok-kelompoknya. Satu kelompok 5 orang lah ya. Nanti sebelum kita akhiri, nanti kita doa bersama, kemudian kita akan